Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Apa kabar kita semuanya? Bisa dilewati. Sampai bertemu kembali di ibadah tengah minggu GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Yahweh yang mulia, Tuhan dan Raja kami Yesus Kristus, ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu Bapa. Kami mau memuji, menyembah-Mu. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Layakkan kami ada di hadapan-Mu Bapa. Mohon ampun untuk setiap ketidaktepatan, ketidakpantasan yang kami pikirkan, lakukan, ucapkan. Kami sungguh mau berjuang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Kami datang Tuhan saat ini, bersujud menyembah dalam kehadiran-Mu. Sambut kami Tuhan di ruang kudus-Mu, menikmati jamahan kasih Bapa. Kami datang Tuhan saat ini, bersujud menyembah dalam kehadiran-Mu. Sambut kami Tuhan di ruang kudus-Mu, menikmati jamahan kasih Bapa. Hadirat-Mu Bapa, ku sangat butuhkan. Hadirat-Mu Bapa, hidup kelegaanku. Hadirat-Mu Bapa, perteduhanku. Hadirat-Mu Bapa, tempat perhentianku. Hadirat-Mu Bapa, ku sangat butuhkan. Hadirat-Mu Bapa, hidup kelegaan.
hadirat-Mu Bapa, tempat perhentianku. Jika mengaku Yesus Tuhan, berarti kepentingannya atas segalanya, semua untuk kemuliaannya, semua untuk kerajaannya. Kini aku telah Kau miliki, Kau telah beli dengan harga lunas terbayar. Ku tak berhak atas hidupku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Rela ku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku, darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan panggilan-Mu Tuhan. Rela ku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku, darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan, dan ku selesaikan tugasku. Jika mengaku Yesus Tuhan, berarti kepentingannya atas segalanya, semua untuk kemuliaannya, semua untuk kerajaannya. Kini aku telah Kau miliki, Kau telah beli dengan harga lunas terbayar. Ku tak berhak atas hidupku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Rela ku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku, darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan panggilan-Mu Tuhan. Rela ku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku, darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan, dan ku selesaikan
Yesusku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kembali kita dalam ibadah tengah minggu. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema Seturut Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan kita hari ini berbicara tentang bagaimana kita jadi pribadi yang seturut Tuhan. Dalam Alkitab itu mencatat bahwa seturut Tuhan itu berbicara tentang sebuah kepatuhan, pengabdian, dan bagaimana kita mengikuti kehendak dan ajaran Tuhan. Nah, bicara tentang seturut Tuhan, maka di sana yang paling pertama adalah bicara tentang bagaimana kita di dalam Matius 5 ayat 44 sampai dengan 45, di sana dikatakan Alkitab mengajarkan bahwa kita harus jadi seturut Tuhan dengan kasih-Nya. Ini mencakup bagaimana kita mencintai bukan hanya sesama kita, tetapi juga bagaimana kita bahkan mencintai orang yang membenci kita. Nah, seturut dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 44 sampai dengan 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan di sini dikatakan jelas bagaimana kita harus, ya, firman Tuhan katakan mengasihi musuh kita, bahkan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ini firman mungkin kita dengar kayaknya kejam sekali Bapak Ibu. Bagaimana mungkin orang yang begitu memusuhi kita, bahkan menganiaya kita, kita harus mengasihi dan mendoakan mereka. Tetapi ini bukan satu alasan, maksudnya tidak dengan satu alasan yang jelas Bapak Ibu. Ayat 45 dikatakan bahwa kalau kita melakukan itu Bapak Ibu, kita akan menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Maka waktu kita bicara kita seturut Tuhan, itu berbicara bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang mengikuti apa yang diajarkan Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkannya. Jika kita mengatakan kita anak Bapa kita yang di surga, anak Elohim Yahweh, maka harusnya yang jadi bagian hidup kita adalah kita melakukan apa yang diperintahkannya. Kalau kita mau jadi anak Bapa, maka yang harus kita lakukan adalah apa? Kita harus mengasihi, bahkan mendoakan orang-orang yang membenci kita, yang memusuhi kita, dan orang-orang bahkan yang menganiaya kita. Hingga waktu kita lakukan itu, bukan hanya kita melakukan firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu, kita sedang menghadirkan secara nyata keberadaan Bapa, keberadaan Kristus dalam kasih-Nya, bahwa Dia Bapa yang begitu baik, Bapa yang mengasihi. Ya. Hingga waktu kita lakukan itu, kita menampakkan Bapa Kristus secara nyata dalam hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita. Barang tentu Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada orang yang tidak suka waktu dia menerima kasih atau sebuah kebaikan. Siapapun itu Bapak Ibu. Ya. Dan bisa saja Bapak Ibu melalui kasih kita, melalui doa kita, itu berarti artinya perhatian yang sungguh, ya, beban yang sungguh, ya. Itu bisa meluluhkan segala macam hal yang negatif atau sesuatu yang tidak baik yang ada dalam kehidupan seseorang. Bisa saja musuh-musuh yang ada di sekitar kita atau orang-orang yang membenci kita itu bukan karena tanpa sebab mereka melakukan itu. Bisa Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan mereka atau melawat mereka melalui apa? Peristiwa yang terjadi atas mereka dengan hidup kita. Hingga waktu mereka melakukan sesuatu yang jahat dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kehendak Tuhan bisa jadi dalam hidup mereka. Mereka bisa dipulihkan, bahkan mereka bisa diselamatkan. Lalu bicara tentang seturut Tuhan, di sana ditekankan Bapak Ibu bahwa kita harus memiliki ketaatan. Ya. Bicara kita sebagai seorang yang seturut Tuhan, maka kita harus jadi pengikut Kristus, ya, pengikut Bapa di surga, ya, anak-anaknya yang harus hidup dalam ketaatan terhadap firman. Nah, ini termasuk dalam apa Bapak Ibu? Dalam kita hari ke hari, dalam hidup kita, kita belajar untuk terus memahami, mengerti, ya, mengetahui apa sejatinya yang Bapak inginkan dalam hidup kita. Nah, bicara tentang ketaatan ini Bapak Ibu, tidak bisa terjadi atau hidup dalam hidup kita tanpa sebuah proses.
yang kita jalani hari ke hari. Kita nggak mungkin jadi pribadi yang taat kalau kita tidak pernah ya melakukan sesuatu yang Dia perintahkan hari ke hari, kita ikuti, kita lakukan, dan kita abai. Nggak mungkin kita jadi pribadi yang taat. Tidak mungkin kita bisa taat kepada Bapa yang di surga, yang hari ini kita tidak bisa melihatnya. Ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh melakukan, bahkan menghidupi dan memahami kebenaran firman Tuhan. Maka Bapak Ibu, bicara tentang jadi pribadi, ya anak Tuhan yang taat terhadap firman, tidak ada kata lain Bapak Ibu. Kita harus terus hari ke hari, kita punya hubungan yang intim, yang erat, ya, dalam kita terus memahami dan mencari tahu kehendak dan isi hatinya melalui apa? Pembacaan firman Tuhan. Ya. Kalau kita tidak pernah membaca dan merenungkan firman Tuhan itu secara sungguh hari ke hari Bapak Ibu, kita nggak akan mungkin ngerti apa yang Dia mau, apa yang Dia inginkan dalam hidup kita ini. Ya. Pengetahuan kita, pemahaman kita kepadanya itu hanya bisa dilalui melalui apa? Pembacaan firman Tuhan yang hari ke hari terus kita lakukan. Nah, setelah kita membaca, yang harus juga cakap kita lakukan Bapak Ibu adalah kita apa? Melakukan firman itu dalam hidup kita. Ya. Kita menjadikan firman itu jadi panduan, jadi guidance. Ya. Jadi penerang, jadi suluh. Ya. Jadi pemimpin. Ya. Untuk apa yang harus kita lakukan hari ke hari Bapak Ibu. Nah, bicara juga Bapak Ibu menjadi pribadi yang seturut dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Di sana di dalam Markus 8 ayat 34 sampai dengan 35. Saya bacakan buat kita. Markus 8 ayat 34 sampai dengan 35, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya." Nah, Bapak Ibu, bicara kita menjadi seturut Tuhan atau pribadi yang mengikuti dan menjalani ya kebenaran firman Tuhan, maka di sana dikatakan kita harus memikul salib kita. Apa itu? Kita harus menyangkal diri kita. Dan kita harus mengikut Dia. Nah, bicara memikul salib Bapak Ibu, ini bukan artinya kita memikul gelondongan kayu besar yang berbentuk cross atau salib ya Bapak Ibu. Tetapi ini berbicara tentang bagaimana kita hari ke hari Bapak Ibu memikul segala tantangan, ya, problem, cobaan, godaan dalam hidup kita untuk kita bawa, ya, kita hidupi, lalu waktu kita menghadapi itu, menjalani itu, kita tetap dalam koridornya, kehendaknya Tuhan. Nah, caranya Bapak Ibu di depan di sana dikatakan kita harus menyangkal diri kita. Bicara penyangkalan ini Bapak Ibu berarti bicara tentang peniadaan, ya. Kita menyangkali, artinya kita meniadakan. Kita tidak mengatakan bahwa kita yang hebat, tetapi Kristus yang hebat. Bukan kita yang mampu, tetapi Kristus yang mampu. Karena waktu kita berbicara tentang aku atau diriku, ya, secara pribadi, ya, secara physically, maka yang terjadi adalah Bapak Ibu apa? Kita lemah. Manusia ini kan pusatnya daging Bapak Ibu. Daging bicara di sini bukan hanya semata-mata daging ini, tetapi daging dengan bicara keegoisannya, keangkuhannya, nilai dirinya, keakuannya. Ya. Waktu kita bicara tentang akunya, ya, pribadi Andrinya, maka yang terjadi akhirnya ada kelemahan. Ya. Hingga kita nggak mampu Bapak Ibu untuk kita memikul salib kita, beban kita. Ya. Waktu kita digencet sedikit, kita marah. Waktu kita bersinggungan sedikit, kita marah. Waktu kita mungkin tidak dapat apa yang mungkin kita rasa itu hak kita, kita marah. Waktu kita diabaikan, kita marah. Karena akunya. Tetapi waktu kita mengikuti apa yang dikatakan Kristus dalam Markus 8 ayat 34 ini, kita menyangkal diri kita. Yang kalaupun Andri hidup dan menjalani hidup ini, bukan Andri semata. Tetapi apa? Kristus yang hidup di dalam diri Andri. Hingga akhirnya si Andri yang lemah ini, si Andri yang penuh dengan ego dan keinginan dagingnya ini menjadi kuat hingga mampu untuk memikul salib. Dan bukan hanya memikul salibnya, dia mengikuti Kristus. Dia melakukan apa yang Kristus lakukan waktu dia ada di bumi ini. Karena jelas, ayat selanjutnya 35 bilang begini, kalau kita mau menyelamatkan nyawa kita, ya, seolah-olah apa yang kita lakukan ini kita mau membela diri kita. Ya, mau membela keberadaan kita.
Yang terjadi malah apa? Kita kehilangan nyawa kita. Tetapi waktu kita menyadari bahwa memang kita ini nggak punya hak untuk membela diri kita. Karena hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam kita. Maka yang terjadi adalah apa? Nyawa kita pun diselamatkan. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Ini tidak mudah. Ini hanya bisa terjadi kalau yang tadi sebelumnya, ketaatan kita, pemahaman kita, pengenalan kita, kesungguhan kita untuk mengikuti dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita nyata, ya dan amin. Nah, lalu bicara tentang seturut Tuhan, Bapak Ibu, Paulus dalam Efesus 5 ayat 1, Paulus dalam Efesus 5 ayat 1, Efesus 5 ayat 1 Bapak Ibu, sana dikatakan begini, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Bapak Ibu, di sana ditekankan Bapak Ibu, seperti anak-anak yang kekasih. Berarti artinya ada anak-anak yang tidak mengasihi atau tidak dikasihi. Ya. Memang betul orang tua itu tidak boleh pilih kasih. Ya. Tetapi orang tua punya ada satu kesukaan terhadap anak-anak tertentu. Ya. Dan anak-anak yang punya kesukaan dari orang tua itu biasanya kita pahami dan kita tahu Bapak Ibu. Karena kita pernah jadi anak. Itu biasanya anak-anak yang manis. Bukan hanya manis, dia anak-anak yang baik, yang dengar-dengaran dan mau melakukan apa yang orang tuanya katakan. Ya kan? Tapi ada anak-anak juga yang seringkali bikin hati orang tua jadi panas. Ya. Jadi gelisah, jadi tidak nyaman. Gitu ya. Karena apa? Si anak ini seringkali melakukan sebuah pemberontakan. Ya. Ketidaktaatan atas apa yang diperintahkan atau yang diinginkan oleh orang tuanya untuk dia lakukan. Nah, di sini ditekankan dalam Efesus 5 ayat 1, kita harus jadi penurut-penurutnya Allah. Seperti anak-anak yang kekasih. Anak-anak yang menaati dan melakukan apa yang orang tuanya perintahkan. Kalau kita tahu dan kita pahami Bapa kita itu adalah pemilik kehidupan kita, kita ini anaknya, maka harusnya kita menjadi seturut Allah, seperti anak-anak kekasih. Nah, biar kita jadi anak-anak yang kekasih, kita memahami apa kerinduan dan keinginan orang tua kita. Tidak ada kata lain dan tidak ada kata lain Bapak Ibu. Sama kembali lagi, kita harus terus punya hubungan yang kuat, yang erat dengan Bapa kita. Punya hubungan yang intim Bapak Ibu. Personal. Doa pribadi. Pembacaan firman Tuhan secara pribadi. Maka kita jadinya mengerti dan mengenal apa kerinduan dan keinginan dari Bapa kita, orang tua kita. Hingga waktu kita mengenal dan mengetahuinya, dan karena kita anak-anak yang kekasih, kita anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, yang mau menyenangkan orang tua kita, maka kita dengan sukarela dan sukacita melakukan itu dalam kehidupan kita. Menjadi penurut Allah Bapak Ibu bukan berarti kita tidak punya kebebasan atau kesempatan untuk kita menjalani hidup kita dengan sukacita atau dengan sesuatu yang menyenangkan. Jangan Bapak Ibu berpikir waktu kita menjadi seturut Allah, lalu hidup kita seolah-olah kayak robot. Kita hanya cuman pergi kanan, ya karena diperintah kanan. Pergi kiri, kiri karena diperintah kiri. Bukan begitu. Duduk, duduk. Bukan. Allah kita ini bukan Allah yang seperti program. Yang cuman tahu Ctrl-Del kalau dia mau hapus. Atau dia correction. Nah, dia memberikan kita kebebasan. Tetapi kebebasan yang harusnya hidup dalam hidup kita ini Bapak Ibu, bukan kebebasan standar dunia. Tapi standar yang Allah mau yang kita hidupi. Dan itu hanya kita bisa pahami dan kita ketahui di dalam kebenaran firman-Nya. Maka Bapak Ibu, dalam Matius 9 ayat 13, firman Tuhan ngomong dengan jelas begini Bapak Ibu. Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13. Matius yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan 13. Firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu. Karena itu berdoalah demikian katanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Mengapa dia mengajarkan kita untuk berdoa seperti ini? Ini bukan doa mantra ya Bapak Ibu. Doa ini doa yang begitu dalam dan luar biasa maknanya. Waktu kita berbicara tentang Bapa
kita yang di surga dan dikuduskanlah namamu. Artinya Bapak Ibu, ada sebuah kesadaran penuh dan pengakuan dari kita bahwa dia Bapa yang begitu agung, yang begitu mulia. Keberadaannya ada di tempat yang begitu luar biasa. Dan kita rindu kembali ke sana, ke langit baru, bumi yang baru. Dia ada di sana. Dan waktu kita sampaikan ini, kita menyadari Bapak Ibu, mengetahui dengan pasti bahwa dia ada. Dia ada. Lalu waktu kita mengatakan dikuduskanlah namamu, artinya kita mengagungkan dan mengetahui, mengatakan kepada diri kita dengan sungguh bahwa dia memang pribadi yang begitu luar biasa. Dan kita memberikan hormat yang penuh kepadanya. Datanglah kerajaanmu dan jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Waktu kita menyampaikan frasa selanjutnya Bapak Ibu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya Bapak Ibu, kita secara sadar mengatakan kepada diri kita dan juga lingkungan sekitar kita bahwa apa yang hari ini sedang kita hidupi di bumi ini Bapak Ibu, itu karena apa? Karena kehendak Bapa yang harusnya itu berlaku di surga, itu juga berlaku di bumi ini. Dan kita hidupi. Jadi kita hidup bukan karena kita mau Bapak Ibu, tetapi Tuhan mau. Dan kita tahu Bapak Ibu, tatanan yang dari Bapa itu pasti tatanan yang sempurna dan yang baik. Dan kalau yang begitu sempurna yang baik kita hidupi di bumi ini Bapak Ibu, sudah pasti Bapak Ibu. Hidup kita akan jadi pribadi yang menyenangkan dan disenangkan orang lain. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sebuah pengakuan dan keyakinan bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendirian dan tidak ditelantarkan. Artinya ada yang menjagai kita, ada yang menguasai kita, dan ada yang mengontrol kita. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, maka pasti itu jadi sesuatu yang relevan, yang sejajar Bapak Ibu, dengan pengakuan kita bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang seturut Tuhan. Kita pribadi-pribadi yang mengikuti kehendak dan keinginan Tuhan. Kita memang betul-betul pribadi yang anak Tuhan. Nah, lanjut Bapak Ibu, di sana dikatakan apa? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Waktu kita mengatakan, kita memohon ampunilah kesalahan kami, kita tahu Bapak Ibu, kita punya kekurangan, kita punya kelemahan. Tetapi bukan hanya sekedar mengampuni. Tetapi di sana dikatakan apa? Kita juga harus mengampuni. Artinya apa Bapak Ibu? Ada sebuah gerakan atau tindakan yang proaktif, yang progres. Bukan hanya sekedar mengakui kita punya kelemahan dan kesalahan, tetapi kita juga melakukan sebuah kesadaran bahwa kita harus meninggalkan kondisi itu, situasi itu, dan lebih lanjut, kita mampu untuk apa? Melepaskan pengampunan. Artinya apa? Menyangkal bahwa kita punya hak atas diri kita. Orang yang bersalah kepada kita. Jadi kalaupun kita mengalami sesuatu yang negatif, yang jelek, yang tidak baik, yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, kita menyadari Bapak Ibu, itu bukan karena semata-mata ada sesuatu yang jahat atau sesuatu yang orang lain mau perbuat jahat kepada kita. Tetapi lebih daripada itu, kita mau menunjukkan kasih Tuhan. Bahwa kita ini memang pelaku firman. Tuhan itu memang nyata dan hidup dalam hidup kita. Maka ada progresitas. Ada sebuah lanjutan Bapak Ibu. Perkembangan. Itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Dan yang keren Bapak Ibu. Kalimat selanjutnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu. Pernyataan ini bukan mengatakan kita lemah. No. Tetapi kita tahu. Bahwa Bapa yang bersama dengan kita. Dia yang berjalan bersama dengan kita. Dia yang menyertai kita. Dia tidak pernah mengizinkan satupun yang negatif, yang jahat terjadi atas kita. Kalaupun seolah-olah kita lihat segala sesuatu yang tidak baik, itu bukan berarti memang yang tidak baik yang terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Dia Bapa yang punya kuasa dan otoritas penuh dalam seluruh pengendalian hidup kita dan apa yang ada di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bicara tentang jadi seturut firman Tuhan. Dengan kata lain dalam Matius 9 ayat
Maaf Bapak Ibu, Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13. Ini sedang merujuk Bapak Ibu, bahwa kita Bapak Ibu selalu punya komunikasi yang kuat. Dan kita mengerti akan kehendak Bapa, Tuhan dalam hidup kita. Dan kan masalahnya Bapak Ibu dalam dunia ini kan seringkali terjadi segala sesuatunya, ya, itu karena apa? Miskomunikasi. Kita punya persepsi sendiri. Kita punya asumsi sendiri. Tanpa pernah kita komunikasikan persepsi kita dan asumsi kita kepada pihak lain yang kita persepsikan dan asumsikan. Hingga terjadi konflik, hingga terjadi keributan, hingga terjadi permasalahan. Yang kedua, seringkali terjadi kenapa ada permasalahan? Baik kita dengan sesama kita. Yang pertama tadi komunikasi yang kurang, yang kedua apa? Egonya, akunya. Kita selalu merasa diri kita yang paling utama, yang paling hebat, yang harus dihormati, yang paling berjasa, yang paling semuanya. Padahal sejatinya Bapak Ibu kalau kita merenung sungguh dan sedikit kita mengambil waktu secara jujur dan terbuka tentang aku ini, siapakah kita bisa memusungkan dada lalu kita berkata, aku loh orangnya yang bisa ini terjadi, aku loh orangnya yang bisa begini, aku loh orangnya hingga ini ada. Siapa kita Bapak Ibu? Untuk kita bisa ada bernafas di bumi ini aja, kalau bukan karena Tuhan, Bapa yang di surga, yang menyertai kita dan mengizinkan kita tetap hidup, nggak mungkin kita ada. Peristiwa 3 tahun yang lalu, Bapak Ibu, itu membuktikan bahwa kita itu sebenarnya siap, nggak siap apa, nothing. Virus COVID yang nggak kelihatan, Bapak Ibu, yang harus masuk ke dalam lab, baru kita bisa lihat itu keberadaannya si COVID-19 itu. Itu menunjukkan kita ini nothing, Bapak Ibu. Nggak siapa kita berkata, kita yang hebat, kita yang oke, kita yang mampu, kita yang segalanya. No. Maka Bapak Ibu bicara tentang seturut Tuhan, ada sebuah kesadaran penuh bahwa kita ini bukan siapa-siapa tanpa Dia yang bersama dengan kita. Lalu waktu kita juga berbicara tentang seturut Tuhan, Bapak Ibu, dalam 1 Korintus 12, ya Bapak Ibu. Dalam 1 Korintus 12, ya, nanti Bapak Ibu bisa panjang baca ini. 1 Korintus 12, yang ayatnya ya, 1 sampai dengan ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Itu bicara tentang judul perikopnya rupa-rupa karunia tapi satu roh. Di sana dikatakan Bapak Ibu, bagaimana kita diingatkan bahwa kita bisa saja punya berupa-rupa karunia roh. Ya, rupa-rupa pelayanan. Ya, berbagai-bagai mungkin karunia untuk melakukan perkara-perkara yang spektakuler, yang ajaib. Ya. Tetapi di sana diingatkan Bapak Ibu, untuk apa? Kita sadar bahwa semuanya itu yang ada dalam diri kita bukan karena untuk menunjukkan kehebatan kita secara personal, secara pribadi. Tetapi harusnya waktu kita bicara kita seturut Tuhan, itu untuk saling melengkapi. Sebagai apa? Satu tubuh Kristus. Banyak dari kita bangga Bapak Ibu. Waktu kita diberikan sesuatu lebih daripada orang lain di sekitar kita dalam bidang pelayanan atau dalam hidup kita. Kita rasa kita begitu istimewa. Hingga hanya kita yang menerima, yang lain tidak. No. Bukan karena kita istimewa Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mau kita semua menjadi satu bagian, satu keutuhan Bapak Ibu. Rangkaian yang saling melengkapi, satu dengan yang lain, untuk membentuk satu tubuh Kristus yang jadi sempurna melalui keberadaan kita di bumi ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bicara tentang seturut Tuhan, maka itu berbicara tentang bagaimana Bapak Ibu kita melakukan dan memberikan yang terbaik atas yang kita punya untuk kemuliaan Tuhan. Lalu bicara tentang seturut Tuhan Bapak Ibu, maka dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Matius 22 ayatnya ke-37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Karena itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pernyataan ini keluar Bapak Ibu karena ada sebuah pertanyaan dari orang-orang Farisi. Ya. Mereka bertanya dan mencobai dia, "Guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat?" Hukum mana yang terutama yang harus kita hidupi dalam hidup ini? Kita berkata kita seturut Tuhan, tetapi kita seringkali lupa yang utama dalam hidup kita itu sejatinya Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahwa apa? Ayat 37-nya, dengan seluruh aspek kehidupan kita, baik hati kita, jiwa kita, akal budi kita harus mengasihi dia. Bapak Ibu bicara mengasihi, bukan Bapak Ibu beri tanda begini. No. Atau bilang begini sama Tuhan, "Tuhan, aku mengasihimu." No. Tapi waktu kita bicara tentang kita mengasihi dia, tadi di situ Bapak Ibu, hati kita ini, jiwa kita ini, bakal akal budi kita ini, semuanya kita lakukan untuk yang terbaik yang membuat dia tersenyum atas hidup. Tersenyum atas hidupnya. Dia bersuka cita, dia punya kita di bumi ini. Bagaimana kita punya hidup hari ini Bapak Ibu? Tersenyumkah dia? Atau merengut? Tersenyumkah dia? Atau menangis, berduka? Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di bumi ini, sungguh menyakitkan buat dia. Mana yang terutama? Kita harus tahu apa yang utama yang dia mau. Dan yang sejajar dengan itu, karena dia katakan, yang kedua adalah apa? Sama. Seperti kita mengasihi diri kita harus mengasihi sesama kita. Bapak Ibu, bicara sesama di sini bukan bicara orang yang baik, nggak ada di situ ditulis. Orang yang suka memberi sama kita, yang perhatian, yang dukung kita. No. Sesama di sini juga berarti apa? Orang yang sering nyakitin kita. Julid sama kita. Ngomongnya pedes, iri, dengki. Karena nggak ada situ syaratnya. Nggak ada bintang kecil di atas. Syarat dan ketentuan berlaku, nggak. Nggak mudah. Tapi kalau kita mau bicara kita seturut Tuhan, maka ini harus kita lakukan. Karena ini yang utama. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Bicara tentang seturut Tuhan Bapak Ibu. Dalam Ibrani 11 Bapak Ibu. Ibrani yang 11. Ini panjang Bapak Ibu, nanti boleh baca ya Bapak Ibu ya. Lebih detail. Dari ayat 1 Bapak Ibu sampai dengan ayat yang ke-40. Tapi firman Tuhan ayat 1 berkata begini Bapak Ibu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman. Iman ini Bapak Ibu katanya singkat, tapi maknanya dalam. Kita tahu Bapak Ibu, Alkitab mencatat iman itu adalah sesuatu Bapak Ibu yang kita harapkan, tetapi kita belum lihat hari ini. Berarti waktu kita bicara tentang iman, kita sebagai orang percaya yang seturut, yang jadi pengikut, pelaku Tuhan dalam hidup ini, maka harusnya Bapak Ibu, apa yang kita harapkan itu merupakan sebuah bukti dari keberadaan iman kita, keyakinan kita Bapak Ibu. Nah, kalau kita bilang kita beriman kepada Dia, maka harusnya Bapak Ibu, ya, kita itu meyakini ya, apa? Bahwa untuk apa yang kita lakukan, kesetiaan kita Bapak Ibu. Ya,
itu mencerminkan Kristus hidup dalam hidup kita. Nah, kalau kita di tengah pergumulan kita Bapak Ibu, lalu yang jadi adalah apa? Kita ragu. Ya. Kita mulai surut iman. Kita mulai bertanya tentang keberadaan Tuhan. Lah, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Kristus itu memang hidup dalam hidup kita dan kita memang orang-orang yang seturut firman Tuhan? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus jadi pribadi yang setia. Yang tetap percaya bahwa dia ada dan nyata dalam hidup kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, bicara tentang seturut Tuhan, ya, itu bukan hanya bicara tentang kita jadi orang Kristen. No. Tapi kita betul-betul sungguh Bapak Ibu. Ya, menghidupi, mematuhi, mengabdi, dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Hingga akhirnya Bapak Ibu, waktu kita lakukan itu sepenuh hati dalam hidup kita nih, kita jalani, kita jadi seturut firman Tuhan. Dengar baik, firman itu, kebenaran itu yang akan jadi pembela dan hidup dalam hidup kita. Tuhan berkati Bapak Ibu. Shalom.